ingatkan kalau payung gak berani. Jangan terlalu cepat menyimpulkan Pak Iko. Coba, ayo kita main catur saja. Gimana? Kalau berani Pak Iko, kita taruhan. Pak Iko, taruhan itu hukumnya apa? Haram loh. Jadi nggak boleh toh. Ya udah, kita main aja. Siapa tahu aku pemenangnya. Pak Iko lupa ini pasti. Saya kan juara 1 lomba catur di kampung ini. Yo pasti nggak mungkin kalah toh yo. Ya udah, kita buktikan saja siapa pemenangnya. Ya udah, saya jabanin apa yang mau Pak Iko. Oke? Nih, ambil. Pat. Kok caturnya dikit toh Pak Iko? Ya maaf, itu kan catur lama. Dari aku kecil sampai sekarang aku tua. Catur kuno ternyata. Ya, kamu yang hitam apa yang putih? Saya yang hitam saja. Oke. Apa tuh Pak Iko? Jatuh. Kamu. Aku males menata ini. Allah. Udah, langsung main saja. Ya. Wah. Yang putih pasti pemenangnya. Belum tentu Pak Iko. Tentu saja toh. Kayaknya suaramu aja yang bukan gitarmu ini loh. Telingamu itu udah soak, gak bisa dengerin suara merdu. Merdu merusak dunia. Nah. Ya udah, nyanyi aja. Nih, aku buktiin bentar. Nah. Sarika butuh hiburan, duduk di bangkok tolak-tolakan, tatariklah cengkar cengir aceh, tatapi tilpun-tilpunan, mbok Sarika. Mulutmu. Jempol ini loh Pak. Jempol. Tapi kamu itu loh udah tua, tapi nyanyinya ya kotor-kotor terus. Loh. Pikiranmu itu Pak yang kotor. Nyatanya lo ya, lagunya viral, lagunya terkenal. Yang viral sih viral, tapi kenapa harus milih lagu yang kayak gitu? Bayar nyanyi lagu yang lebih bagus gitu loh, yang kekinian, yang viral. Loh, kalau yang kekinian, saya nggak bisa. Tapi, kalau yang lama, loh, saya jago. Apa? Coba lagu lama. Ada satu lagunya tentang susu. Susu? Iya, Lagunya siapa tentang susu? itu loh, lagunya Kos Plus. Lagunya Kos Plus tentang susu. Walah, bukan lautan, hanya kolam susu. Ya Itu itu kayaknya. Oh, alah. Coba nyanyi. bentar. Bukan lautan, hanya kolam susu. Asik. Air dan tawa cukup menghidupimu.
Itu loh, itu siapa? Lo yang nggak tahu saya. Itu loh, Iya. itu Deksus, orang baru yang kos di kosannya Bu Saleha. Oh, orang Iya. baru. Iya. Cantik ya. Mulutnya itu. Iya. Ih, ada Pak Hilmi. Halo semua. Halo Pak Oja. Halo Pak Oja. Pak Hilmi kok gak jawab sih? Iya Pak Oja. Jangan panggil Eke Bapak, panggil Eke Papi. Apa? Maaf Pak Oja. Sini ngobrol sama kawan-kawan gaul ini. Santai Pak Oja. Duduk. Ayo. Tapi Eke bawa gorengan. Aduh. Tapi ini spesial buat Pak Hilmi. Pak Hilmi mau. Mau dong Pak Oja. Ini Pak Hilmi. Ke kita. Saya Kamu mau juga. Iya toh. Kita aja tapi. Segini. Nggak usah request. Ayo cheese dulu ya. Cheese. Kenapa? Enak kan masakannya Papi? Ini nggak enak banget ini. Loh, itu kan dibuat pakai kasih sayang ke Pak Hilmi. Pantas. Papi jujur ya. Ya. Tuh. Kamu Pak Ilmi. Ya. Bapak-bapak masih asik ya mainnya. Saya mau pamit mandi dulu ya. Iya. Cinta, kau telah percikan rasa sayang. Hehehe, ngapain kamu? Ampun Pak. Ampun. Ayo, lihat. Ngapain kamu di sini? Anu Pak. Ada. Di kamar mandi. Ya bener. Bapak, saya ada pantun. Pantun apa Pak? Dengerin ya. Pergi ke warung beli roti. Cakep. Pulangnya mampir beli tahu. Cakep. Wih, ngapain kalian dari tadi? Bapak-bapak lagi pada nguping apa tuh? Ayo ini. Sakarnya air basahi rambutku.
Sini. Sini. Ngapain bapak-bapak di sana? Ada suara seksi di kamar mandi. Yang benar. Benar. Ayo. Boleh? Ayo. Aduh, ada-ada aja deh. Ih, Aduh. Suaranya itu Kenapa suaranya? gurih. Seperti kerupuk. Seksi. Bikin meremelai. Apa? Boleh berimajinasi, tapi jangan ngawur. Imajinasi kok disetir. Tahu aturan. Alah. wanita itu wanita itu yang bikin resah harusnya diusir.
ya. Ini sebenarnya ada apa? Ini kondisi darurat. Kampung kita lagi gawat. Lelakinya pada kena santet. Suara serak kayak tikus kejepret. Bikin rumah tangga jadi ruwet. Kampung kita lagi gawat. Lelakinya pada kena santet. Suara serak kayak tikus kejepret. Bikin rumah tangga jadi ruwet. Jangan, mental. Salah. Mental, Pak RT. Mental. Iya, Bu. Iya, mental. Ya. Iya, iya. Sebentar, Ibu, sebentar. Ini ada apa? Saya lihat-lihat kok ibu-ibu pada kumpul di sini itu ada apa? Ini udah pada masak? Sudah. Udah ngurus suami? Sudah. Lah ngurus anak? Sudah. Sudah semuanya ya? Sudah. Ya, ya. Ya sudah, begini saja. Perwakilan, silakan duduk. Yang lain boleh pulang ya. Pak RT. Pak RT ini gimana toh, Pak? Kita kan sudah jauh-jauh jalan ke sini. Mau menyampaikan aspirasi. Kok malah disuruh pulang? Ini itu namanya apa, Ibu-ibu? Solidaritas. Iya, Ibu. Ya sudah kalau begitu. Perwakilan saja, silakan duduk. Mari, Bu. Tuh. Ini sebenarnya ada apa, Bu? Pak RT. Ya? Bapak boleh tidak percaya, Pak. Tapi, Pak, suara wanita itu, Pak, sudah merugikan warga di kampung ini. Betul! Pak RT, semenjak suara itu muncul, Pak, kebahagiaan rumah tangga kami, Pak RT, terganggu. Sikapnya mulai tak lagi mesra. Suamiku aku terlalu tak lagi budimannya, tak lagi baik. Tak lagi mesra. Bagaimana Pak RT solusinya, Pak RT? Tenang dulu, jangan seperti ini. Ini maksudnya bagaimana? Tolong salah satu bisa dijelaskan. Pak RT, masa Pak RT nggak tahu sih suaranya tuh, Pak? Seksi sekali. Saya bilang seksi sekali, bukan hanya seksi, Pak. Yang seksi siapa? Dek Sekar. Maksud saya
Dek Sekar kan udah cantik. Janda kembang juga. Aduh, Pak RT, kalau mendengar suaranya Pak, orang-orang langsung membayangkan adegan-adegan yang erotis Pak. Sini dulu, Bu. Itu beneran. Ya bener toh Pak. Sampai segitunya, Bu. Iya, sampai segitunya. Ya saya tidak tahu. Ayo Pak. Karena apa Pak? Ayo Pak. Karena apa Pak? Karena apa? Saya tidak tahu. Karena sering dipakai dong. Sebentar. Maksudnya dipakai-makan toh? Aduh, Pak RT. Pak RT ini loh bagaimana sih? Makanya jangan ngurusin kampung terus. Sesekali dulu Pak, tonton BF untuk salingan supaya tahu dunia luar. Bu! Ngawur aja, nyuruh Pak RT nonton BF. Wih, bocah. Ibu-ibu, saya ini kan seorang ketua RT. Lah kok disuruh nonton film BF itu apa hubungannya? RT, supaya Pak RT tahu kenapa tuh Pak RT suara yang suara basah itu Pak RT mengganggu stabilitas sepanjang gang ini. Betul gak betul? Kita tahu yang dimaksud adegan erotis. Apa Pak RT tak tahu dampaknya bagi keluarga? Apa Pak RT selama ini buta? Kalau suami jadi dingin di kamar tidur, gara-gara nyanyian dari kamar mandi itu. Pak RT, Iya, Bu. Pelan-pelan dulu, Bu. Pelan-pelan. padahal ya Pak, saya ini loh lagi hamil tua. Saya bela-belain untuk ikut demo ini demi mengusir wanita itu dari kampung ini, Pak RT. Iya, Bu. Tenang dulu, Bu. Ibu kan lagi hamil. Sebaiknya duduk saja, Bu. Khawatirnya nanti kalau brojol di sini. Anda loh, kalau ngomong ngawur aja. Nauzubillah, baby. Hanya Pak RT. Iya. Gara-gara sus itu, feng shui warga kami jadi berubah. Oh
saya manggil Dek Sek itu supaya Dek Sekar menjadi sekretaris pribadi saya. Iya, Pak. Dek Sekar ngapain demo? Pak RT, please deh, usir wanita itu dari gang ini. Gak suka. Iya, Dek Sekar. Semua ini bisa saja saya lakukan demi Dek Sekar. Tapi kan ini ya ada prosedurnya ya, Dek ya. Jadi, Dek Sekar harus menunggu prosedurnya. Itu ya. Iya, Pak. Ya, Dek ya. Bagus ya lawanmu. John, Ah, iya. panggil Bunda Rete. Kamu tuh ngapain? Harus dilaporkan. Bunda. Sudah, diam saja kamu tuh. Udah ya. Kamu kenapa? Hah? Ada apa? Saya juga lagi kosong, Pak. Apanya yang kosong? Ini namanya apa? Fulus. Buat apa toh? Ya, masa nggak digaji loh, Pak? Ya kan ini sudah buat kalian berdua dibagi. Gitu? Tak tambahin ya, tapi dibagi buat kalian berdua. Ya? Ya, Pak. Cukup ya? Sekarang, Iya, Pak. ayo ikut aku deh. Ih, dengerin ya Sekar ya. Saya tidak mau penyampaian aspirasi kita ditunggangi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti kamu yang mencari kesempatan dalam kesempitan. Saya Sekar kembali. Ih, gak suka semua. Pak RT, kami ibu-ibu sepanjang gang sudah sepakat wanita itu harus diusir. Loh. Tenang dulu ibu-ibu. Jangan seperti ini. Semua ini bisa kita bicarakan baik-baik dengan musyawarah, dengan mufakat. Ya jangan main hakim sendiri seperti ini ibu-ibu. Tiapkan tak mau buat kesalahan apa-apa. Betul. Dia hanya menyanyi di kamar mandi. Betul. Yang salah adalah kita semua.
bingung, Dul. Kok bisa suara serak-serak basa itu membuat orang berkhayal begitu rupa? Sehingga bisa mempengaruhi kebahagiaan sepasang suami istri. Tentu bisa, Pak RT. Suara itu betul-betul dahsyat. Ada semacam kekuatan, Pak, yang dapat menghipnotis orang yang mendengarnya, Pak. Sehingga berimajinasi yang bukan-bukan. Lebih-lebih para lelaki, Pak, mengeluh panah istri. Betul itu, Pak. Nyatanya tadi Pak Rete juga lupa sama Bunda Rete saat sama Jungsek. Loh. Bukan begitu maksud saya, Dul. Maksud saya itu, apakah yang terjadi dengan kenyataan sehingga seseorang itu bisa bercinta dengan imajinasi? Dan yang membuat saya terbingung, John, kok bisa para lelaki itu mempunyai imajinasi yang sama, gitu loh? Pak RT, simpel. Mereka kan lelaki normal, Pak. Tentunya Bapak juga akan melakukan hal yang sama. Itu kalau Bapak masih normal. Ya, Pak Jul? Iya, kalau Pak Rete masih normal. Kalian ngomong apa? Mau tak potong gajimu? Perempuan tadi kayak kuda binal. Halah, pasti ini ada yang salah dengan sistem imajinasi kita. Pak Rete, Ya, sebaiknya Bapak harus melihatnya sendiri. Jadi bisa tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Betul, Pak. loh. Jadi, kalian salah satu itu bilang itu. Hah? Ya, Maksudnya bukan begitu, Pak. Betul. maksudnya gimana? Bisa jadi, hidung Bapak sendiri yang bilang. Pak Rete, gimana? Pak Rete mau lihat barang bukti nggak? Saya dan John tahu betul kapan perempuan itu mandi. Benar. Ya sudah, kalau gitu, apa yang bisa kalian katakan soal wanita itu kepada saya? Nah, jadi begini Pak. Menurut pengamatan saya, dia itu seorang wanita muda, hidup dengan sangat teratur, pergi dan berpulang ke rumah pada waktu yang tepat. Pada jam yang telah ditentukan, katamu pada saat yang selalu sama. Ketika ia harus dengan suara Serak-serak Dul, John. Ya sudah, kalau begitu, kalian antar saya saja ke rumahnya ya. Ya. Tapi berdiri dulu. ya. Jangan sampai ketahuan sama ibu-ibu, terutama istri saya. Ya, Siapa? Pak, nah, ayo berangkat. Ayo. bentar dulu Pak. Loh, kenapa lagi tuh, Dul? Nah, kami kan sudah mengabdi di kampung sini sebagai pekerja paruh waktu. 50 tahun. Yo, masa cuma digaji 25.000? 25.000 kan udah cukup buat kalian berdua, ya toh? Sehari loh Pak, nggak cukup ini. Nah, terus Ya tambah. kalian itu kalau ada maunya ya seperti ini. Enggak berapa? Seadanya loh. Banyak. 500 mau? 1000. Nggak Yo, mau kalau nggak, repes. ayo.
Ibu saya nggak punya. 50. Mana tinggal 50 uang saya. Yus, nggak apa-apa. Buat kalian aja. Tapi dibagi loh ya. Jangan buat kamu sendiri. Tenang Pak, ini John ada sendiri. Mana? Yuk. Yuk. Aja ya John. Ya udah, nanti dibagi ya. Ayo berangkat. Siap Pak, mari saya antar. Ketinggalan tadi saya itu di itu loh, di tempat jualan gorengan itu loh. Kamu itu kalau soal makanan itu apa-apa lupa. Maklum Pak. Ya, seperti biasa, aku yang putih. Ya udah. Udahnya kok hilang ini? Loh, iya. Bukan salah saya loh ya Pak. Kamu ini kalau main semuanya dibuang. Oh, Pak ikut dulu. Ya. Wih, lagi pada kumpul tuh. Pak Hilmi. Yang semangat ya mainnya Pak Hilmi. Iya, Pak Yoja. Terima kasih. Tapi yang semangat kok Pak Hilmi jangan kayak gitu. Iya, Pak Ojak. Saya semangat. Udah papi duduk ya. Ya. Ayo, giliran kamu. Nyanyi lagi. Main catur lagi. Apa? Apa? Saya hibur ya? Gak usah. Loh, saya hibur. Lagunya lo baru. Gak usah. Dijamin ngetren. Viral. Gak usah. Kalau kamu nyanyi itu suara kuping kuil panas. Budek. Itu mah kebanyakan kuping tuh. Yo enggak dong. Gara-gara kamu nyanyi itu loh. Gak enak suaramu. Sini, lihat aku main. Tadi juga kalah. Lihat aja belum. Jangan yang itu.
ganggu aja. Pak Hilmi, nggak boleh marah dong Pak Hilmi. Pak Beca, diem. Duduk. Berantakan semuanya ini. Dasar. Gila. Bentar lagi. Aku menang. Belum tentu. Oh. Kenapa kamu dekat-dekat? Enggak. Pukulin kamu. Bapak-bapak, untuk mengawali sore baru ini, saya ada pantun baru, bapak-bapak. Apa? Gimana? Dengar ya. Minum kopi sama tape. Cakep. Ada buah manggis, ada buah rambutan. Cakep. Bapak-bapak, selamat sore. Ada pria nyabun. Loh. Kok pria nyabun? Gimana toh? Namamu kan Lukman. Luk itu artinya merek sabun. Men artinya pria. Digabung jadi pria nyabun. Nyabun. Itu mulut. Apa pedal? Kalau pedal, tidak panjang ya. Let me go. Bagus kan suaranya Papi? Papi Ojak. Ingat, kamu itu laki-laki. Ya, saya memang laki-laki. Laki-laki harus kuat. Kuat. Let me kuat. Kuat apa? Laki-laki lembek. Halo bapak-bapak, selamat sore. Sore. Kenapa bapak-bapak? Kamu kok gak kuliah loh? Sekali-kali colut dong bapak-bapak. Kan biasanya udah rajin. Ya gak boleh kayak gitu toh. Terlalu rajin ya. Oh iya bapak-bapak, saya punya info terbaru. Apa? Jadi saya memasang GPS di tasnya Hebat kan? Iya. Jadi ketika kakak kemanapun ia pergi, saya tahu lokasinya. Bagus banget. Mana? Buktinya? Ini dia buktinya. Nah, di sini bapak-bapak. Sabar. Nah, nyalakan. Dalam hitungan 3, 2, 1, dari yang satu. Selamat sore bapak-bapak.
Pak. Nah, silakan Pak. Siap. Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore, Pak RT. Ya. Lagi pada ngapain? Lagi Nongkrong. biasa sambil main catur. Main catur? Iya. Siapa yang main? Kita tuh Pak RT. Wow. Wow, pasti. Kebetulan yang main Pak Ilmi sama Pak Iko. Ayo kita main. Iya, Pak RT. Ayo. Duduk sini loh. Iya, Pak RT. Palingnya Duduk enak aja nggak apa-apa. Iya, Pak RT. Bapak-bapak, saya mau tanya. Kampung ini sekarang jadi ramai karena apa ya? Padahal dulu kan sepi. Yo, niatnya kita itu hanya untuk meramaikan kampung ini, Pak. Dengan main catur setiap sore. Iya, tak, Bapak? Betul. Main catur biar kampungnya nggak sepi lagi. Itu, Pak RT. Oke kalau begitu. Tapi apa tidak ada alasan lain? Yo, pasti nggak ada. Yakin? Yakin, Pak RT. Bukan karena si Sus. Bukan, bukan. Oke. Pak RT. Ya. Pak RT sendiri di sini mau ngapain ya? Jadi begini. Saya kesini itu mau membuktikan apa yang diomongkan Dul sama Joni ini benar atau tidak. Gitu loh. Tentang apa, Pak? Bapak-bapak belum tahu. Belum, Pak. Ya tentang perempuan yang bernyanyi di kamar mandi. Si Sus. Kalau yang gitu, Benar, Pak RT. Permisi, Pak. iya. Sorenya cerah ya, Pak. Ya, kayaknya. Bapak-bapak, saya mau pamit pulang dulu ya. Iya. Duduk lagi dulu. Bapak-bapak. Kayaknya kakak Sus mau mandi nih. Nah, nyala. Dalam hitungan 3, 2, 1. Dengarkan suaranya bapak-bapak. Don, mau kemana? Sini. Mau kemana? Lewat Pak. Biasaan refleks. Don. Ya apa? Kalian itu lagi. Kau ikut-ikutan gak? Bentar, Pak. Kenapa? Katanya Pak RT lagi mau lihat gerak. Punya, Pak. Mari Pak. Mari, kami antar. Minggir. Pak RT mau periksa. Minggir Bapak-bapak. Ini Pak Lukman. Katanya Pak RT. Silakan Pak RT. Ini apa yang dibenerin? Astagfirullahaladzim. Suara wanita itu sangat merangsang dan menimbulkan
bukan gaya khayal yang begitu meyakinkan. Seperti kenyataan. Betul kan Pak? Suaranya sangat seksi. Iya, ternyata yang kalian bilang itu benar. Benar kan Pak? Kalau suara itu menimbulkan imajinasi yang tidak-tidak. Iya, benar. Betul kan Pak? Suaranya bikin resah masyarakat kampung sini. Ya, kalau itu boleh jadi. Kok masih boleh jadi? Pak RT, ini kan sudah terjadi. Masa kejadian kemarin belum cukup kok Pak? Ya, sebenarnya sudah. Ya, makanya Pak. Bapak harus segera mengambil tindakan. Aduh, kalian ini bagaimana toh? Ya, ini sedang saya pikirkan. Usah kelamaan mikir Pak. Pak. Mari, Pak. Ya, mari. Iya. Sus, boleh bicara sebentar?
terima kasih banyak ya Sus. Saya harap Sus maklum untuk menghadapi semua ini. Saya cuma tidak ingin masyarakat itu menjadi resah Sus. Iya Pak, sama-sama. Ya. Ya sudah kalau begitu Sus. Kami pamit dulu ya Sus. Tiada lagi suara seksi di kamar mandi, tak terdengar lagi suara serak-serak
Ya, begitulah. Semenjak itu sudah lagi tidak terdengar nyanyian suara serak-serak basah dari kamar mandi di ujung gang itu. Saya merasa lega. Yang meski terkadang masih terbayang di benak saya. Betapa lidah wanita itu bergerak-gerak membasahi bibirnya yang sungguh-sungguh merah. Tapi tenang, tenang. Semua ini pasti akan berjalan lancar seperti biasanya. Pak RT! Gawat! Pak RT, ada apa? Gawat, Pak! Ternyata kaum ibu sepanjang gang masih rusawa. Betul, Pak. Ini ada apa lagi toh sebenarnya? Wanita itu sudah tidak bernyanyi lagi di kamar mandi kan? Ya betul, Pak. Tapi menurut laporan ibu-ibu pada saya, begini, Pak. Gimana, Dul? John, kasih tahu John. Aku betul. Pak, Memang benar. Dia tidak bernyanyi, Pak. Tapi setiap kali mendengar bunyi jebar-jebur dari kamar mandi itu, para suami membayangkan suaranya yang serak-serak besar. Dan karena membayangkan suara itu, Pak, mereka lagi-lagi mereka membayangkan pergumulan di ranjang dengan wanita itu. Akibatnya kehidupan seksual warga kampung sepanjang gang belum harmonis. para ibu mengeluh suami-suami mereka masih dingin. Masih dingin, Pak. Para ibu mengeluh suami-suami mereka masih dingin. Dingin. Jangan-jangan khayalan para ibu tentang isi kepala suami mereka sendiri itu yang berlebihan. Kalau kamu sendiri bagaimana? Apa kamu juga membayangkan yang tidak meski hanya mendengarkan dia mati? Jujur, iya sih, Pak. Jujur. Kalau kamu Saya belum kawin, Pak. saya tahu maksudku. Apa kamu juga membayangkan yang tidak meski hanya mendengarkan dia mati? Apa itu apa? Iya, Pak. Nah, begitu dong. Terus terang. Jadi, ibu-ibu itu maunya apa? Hah, mereka maunya wanita itu diusir, Pak. Betul, Pak. Ya itu tidak mungkin. Wanita itu kan tidak bersalah. Melarangnya bernyanyi saja kita sudah terlaluan. Tapi Pak Rete, imajinasi porno tidak bisa dibendung. Ya ini tetap bukan salah wanita itu. Salah para lelaki itu loh. Kenapa membayangkan yang tidak-tidak? Apa mereka tidak ada pekerjaan lain? Pak RT? Salah atau tidak, menurut ibu-ibu, wanita itu tetap penyebabnya, Pak. Ibu-ibu tidak mau tahu. Mereka pikir suara jebar-jebur itu masih diiringi suara-suara yang seksi, Pak. Dan terus teringat di kepala suami mereka. Ini keterlaluan. Pikiran kemana-mana. Orang lain yang disalahkan. Pada mungkin melarang menyanyi
Pengalaman saya yang panjang sebagai ketua RT membuat saya hafal. Segala sesuatu bisa saja dianggap kebenaran apabila dianut banyak orang. Sudah berapa banyak maling yang dikepung mati di kampung ini, dan tidak ada seorang pun yang dituntut ke pengadilan. Ya karena memang ini sudah dianggap semestinya. Begitulah Sus. Saya harap Sus berbesar hati untuk menghadapi semua ini. Maklum Sus, orang kampung kalau sudah emosi ya semaunya sendiri Sus. Sudahlah Pak, jangan dipikirkan lagi. Saya mau pindah saja ke kondominium Pak, supaya tidak mengganggu orang lain. Lagi-lagi wanita itu tersenyum penuh pengertian. Lagi-lagi wanita itu menjilati bibirnya sendiri sebelum berbicara. Maka hilanglah bunyi jebar-jebur pada jam yang sudah bisa dipastikan itu. Ibu-ibu yang biasanya menggunakan daster merasa lega. Duri dalam daging telah pergi. Alangkah tersiksanya mereka karena ulah suaminya menjadi dingin. Ya disebabkan karena wanita yang bersuara serak-serak basah itu.
ibu-ibu, saya dan John mempunyai rencana untuk mengembalikan suami para ibu-ibu. Gimana? John, ambil alatnya. Ibu-ibu, ini jawabannya. Sebentar ya. Sudah semua ibu-ibu? Sudah. Gimana ibu-ibu? Sudah lengkap semuanya? Sudah. Syukurlah kalau sudah lengkap semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya sudah memutuskan. Saya akan mendirikan fitness center di kampung ini. Di fitness center itu nanti akan diajarkan senam kebahagiaan rumah tangga dan wajib diikuti oleh ibu-ibu. Dan pada pembukaannya nanti akan dihadiri oleh Davina Karamoy. Ada Ade Rai. Ada juga Lucinta Luna. Dan ada Ajeng Febrian. Mari kita sambut pemeran dilarang menyanyi di kamar mandi. Pemain sus Hafisha Afizana, Pemusik Silva Aulia, Safira Aisila, Ayuna Alia, Hanum Derajat, Artika Fathia, Jihan Nuha, Miko Andreas, Saguno Sambuaga, Arya Farijun,
Chandra Elman. Pak RT Arya Putra, Hansipdul Raditya Ridho. Hansip Joni Najwan Iqbal, Pemain bapak-bapak Muhammad Hilmi, Raditya Prihandanu, Stephen Zeva, Rajendra Kayana, Riko Chandra. Lukman Hakim, Pemain ibu-ibu Irdina Hawa, Nur Hafiza, Naura Ashifa, Misha Dia, Balkis Faiha, Marvia Dwi, Naswaluna Aditya, Aprila Sukma, Naswa Kinan, Karisma Murti, Sevina Laila, Anta Funiza, Bintang Ayu, Penata Cahaya, Febri Item, Asisten Penata Cahaya, Intan Laura dan Digna Aura, Penata Musik Naufal Radifa, Koreografer Aditya Ferry. dan inilah sutradara Oni S. Dan terima kasih untuk tim produksi. Baik, beri tepuk tangan yang meriah untuk pameran Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi.